warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Institut Teknologi Sains Indonesia jurusan Budidaya Perkebunan kelas 1B. Di sini kami akan membahas tentang langkah-langkah dalam fardu kifayah. Apa aja sih langkah-langkah pada fardu kifayah? Mari kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah. Kewajiban orang yang masih hidup terhadap orang muslim yang meninggal meliputi 1. Memandikan, 2. Mengafani, 3. Menyalati, dan 4. Mengubur. Hukum keempat hal tersebut adalah fardu kifayah. Fardu kifayah adalah apabila ada salah seorang yang sudah melaksanakannya, maka gugurlah kewajiban muslim yang lain. Saya, Hamdani Saputra Siregar, nomor induk mahasiswa 23010140, dan teman saya Muhammad Salih Stompul, nomor induk mahasiswa 23010180. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan fardu kifayah, bagian memandikan jenazah, dimulai dari hukum memandikan jenazah bagi laki-laki dan hukum memandikan jenazah bagi perempuan. Dan kami di sini juga akan membahas tentang hukum memandikan jenazah bagi jenazah yang mengalami kecelakaan dan kehilangan salah satu anggota tubuhnya. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Memandikan jenazah adalah fardu kifayah yang pertama kali dilakukan dalam proses pemulasaraan jenazah. Selain orang yang mati syahid di dalam peperangan, semua umat muslim yang meninggal harus dimandikan. Sahabat muslim hafizakumullah, berikut ini adalah daftar orang-orang yang paling berhak memandikan jenazah laki-laki yang belum mempunyai istri. 1. Laki-laki yang mempunyai hubungan waris as-sobah, seperti ayah, kakek, anak laki-laki, dan cucu laki-laki. 2. Laki-laki kerabat seperti saudara laki-laki, keponakan laki-laki, paman, dan sepupu laki-laki. 3. Laki-laki lain. 4. Perempuan yang mempunyai hubungan mahram dengan jenazah. Bagi laki-laki yang memiliki istri, maka yang paling berhak memandikannya adalah sebagai berikut. 1. Laki-laki yang mempunyai hubungan mahram dengan jenazah. 2. Laki-laki yang mempunyai hubungan kerabat yang tidak mahram. 3. Istri. 4. Laki-laki lain. 5. Apabila tidak ada laki-laki sama sekali, maka yang berhak memandikan adalah perempuan yang mempunyai hubungan mahram dengan jenazah. Sahabat muslim hafizakumullah, para ulama berpendapat ada 2 cara yang bisa dilakukan dalam memandikan jenazah, yaitu cara minimal dan cara paling sempurna. Syekh Salim bin Sumair al-Hadrami dalam kitab Safinatun Najah menyatakan bahwa standar minimal dalam memandikan mayit adalah dengan meratakan air ke seluruh anggota tubuhnya. Dr. Mustafa Al-Khin dalam kitab Al-Fiqhul Manhaj menjelaskan cara memandikan mayit secara ringkas, yaitu pertama, menghilangkan najis yang ada di tubuh mayit. Kedua, menyiramkan air secara merata ke tubuhnya. Apabila cara ini telah dilakukan dengan baik dan benar, maka mayit bisa dikatakan telah dimandikan dan gugurlah kewajiban orang yang hidup terhadap si mayit. Sahabat muslim hafizakumullah, berikut ini hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam memandikan jenazah. 1. Siapkan tempat untuk memandikan jenazah seperti kamar mandi rumah, kamar mandi jenazah, atau tempat yang dibuat khusus untuk memandikan jenazah tertentu. Tempat yang akan dibuat untuk memandikan jenazah tertutup dan beratap. 2. Siapkan air, daun bidara, sabun, dan kamper atau kapur barus. 3. Tutup jenazah dengan kain tipis semacam jarit atau sejenisnya. Hindari menggunakan kain putih karena ketika dimandikan, aurat atau kulit jenazah dapat menjadi tampak transparan. 4. Tebarkan parfum atau wewangian di sekeliling tempat pemandian. 5. Tutup wajah jenazah selama memandikan, kecuali jenazah yang dimandikan adalah orang yang meninggal dalam keadaan masih berihram, maka menutup wajahnya tidak diperbolehkan. 6.
letakkan jenazah pada meja atau tempat yang telah disediakan untuk memandikan. Apabila tidak ada tempat khusus untuk memandikan, sebagai alternatif, jenazah boleh dipangku oleh orang yang memandikan. 7. Orang yang memandikan adalah orang yang amanah dan bisa menjaga rahasia. Hal ini sangat penting karena terkadang terdapat 1-2 cacat atau kekurangan dalam tubuh jenazah. Supaya tidak bocor, maka yang memandikan adalah orang yang bisa menjaga informasi tersebut. 8. Selain orang yang berkepentingan untuk memandikan, dilarang masuk area pemandian. Hal-hal yang harus dilakukan sebelum memandikan jenazah. 1. Gunakan alat pelindung diri sebagai antisipasi penyebaran penyakit yang diderita oleh jenazah yang tanpa disadari oleh keluarga maupun orang yang memandikan. 2. Bersihkan gigi dengan jari telunjuk kiri dan lubang hidungnya dengan jari kelingking dan memakai sarung tangan. 3. Bersihkan kotoran di bawah kukunya dengan benda yang lunak. 4. Bersihkan kotoran pada perut jenazah dengan cara A. Mayit diposisikan duduk agak condong ke belakang. Tekan perut mayit berulang-ulang secara lembut dan perlahan dari atas sampai ke bawah. B. Pada saat menekan perut jenazah bagian kanan, maka orang yang berada di posisi kaki mengangkat paha kiri mayit. Begitu pula sebaliknya. Pada saat menekan perut jenazah bagian kiri, maka paha kaki kanan jenazah diangkat. C. Apabila menyentuh aurat jenazah, maka wajib menggunakan alas atau sarung tangan. Untuk selain aurat, hukum menggunakan alas adalah sunnah. 5. Bersihkan seluruh najis yang ada pada jenazah. 6. Bersihkan kemaluan dan dubur jenazah dengan tangan kiri dan wajib menggunakan sarung tangan atau kain tipis. 7. Wudhui jenazah sebagaimana wudhunya orang hidup. Pada saat membasuh muka, kepala jenazah agak dimiringkan supaya air tidak masuk ke dalam mulutnya. Berikut ini niat wudhu untuk jenazah. Saya niat mewudhui mayit ini. Sahabat muslim hafizakumullah, setelah proses persiapan memandikan sudah selesai, berikutnya adalah proses memandikan jenazah. 1. Siram seluruh tubuh jenazah dengan air netral secara merata. 2. Sampo kepala dan rambut jenazah, kemudian disisir pelan-pelan agar tidak rontok. Kemudian bilas. Apabila terdapat rambut yang rontok, maka wajib dikubur dan sunnah memasukkan rambut yang rontok ke dalam kain kafan bersama jenazah. 3. Siram seluruh tubuh jenazah dengan air yang telah dicampur dengan sabun. 4. Siram seluruh tubuh mayit dengan air bersih untuk menghilangkan sisa sabun dimulai dari sebelah kanan, kemudian mayit dimiringkan ke kiri untuk menyiram bagian punggung dari arah kanan. Setelah menyiram bagian kanan, jenazah dimiringkan ke kanan untuk menyiram bagian punggung dari arah kiri. Saat memiringkan jenazah ke kanan, mulailah dengan mengangkat kaki kirinya, kemudian dinaikkan di atas kaki kanan. Begitu pula sebaliknya, pada saat akan memiringkan ke kiri, maka kaki kanan ditaruh di atas kaki kiri terlebih dahulu. Baru kemudian tubuhnya menyusul dimiringkan. 5. Menyiram jenazah dengan air yang telah dicampur dengan daun bidara. 6. Siram seluruh tubuh mayit dengan air yang dicampur sedikit kapur barus. Sahabat muslim hafizakumullah, terjadi perbedaan urutan penyiraman antara satu tempat dengan daerah lain. Namun pada prinsipnya dalam memandikan jenazah adalah meliputi 3 hal berikut, yaitu 1. Membersihkan, 2. Mewangikan, 3. Mengawetkan. Penggunaan air netral adalah untuk membersihkan, menggunakan daun bidara atau sabun adalah untuk mewangikan selain untuk membersihkan. Dan kapur barus berfungsi untuk menjadikan tubuh jenazah lebih awet. Sahabat muslim hafizakumullah, demikianlah tata cara memandikan jenazah. Semoga Allah selalu meridhoi kita dalam menjalankan semua ibadah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Cendrawala
Tata cara mengafani jenazah laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafidhakumullah, salah satu kewajiban kolektif terhadap orang yang meninggal adalah mengafani. Minimal mengafani jenazah laki-laki adalah membungkus dengan kain yang dapat menutupi seluruh anggota badan dan menutup kepala jenazah apabila tidak sedang ihram. Berikut ini tata cara mengafani jenazah laki-laki secara sempurna, yaitu 1. Sunnah menggunakan 3 lembar kain kafan berwarna putih. Apabila menggunakan kain selain putih, maka hukumnya adalah makruh. 2. Hukum mengafani jenazah laki-laki menggunakan kain sutra adalah haram. 3. Setiap lembar kain kafan tidak wajib menutupi seluruh badan jenazah. Namun kombinasi dari 3 lapis kain kafan tersebut wajib menutupi seluruh anggota badan. 4. Kain kafan dipotong sesuai ukuran jenazah dengan dilebihkan sedikit supaya kain bisa diikat. Taruhlah 5 kain sebagai tali untuk mengikat jenazah dengan dipanjangkan sebelah kanan, karena nantinya ikatan tali akan berada di sebelah kiri. Jumlah ikatan ini tidak ada ketentuan khusus, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tujuan ikatan pada kain kafan adalah agar kafan tetap rapi dan tidak berserakan saat ditandu. 6. Rentangkan kain pertama pada posisi tengah, setelah itu rentangkan kain kedua, agak geser ke sebelah kanan jenazah, dan rentangkan kain ketiga agak geser ke sebelah kiri jenazah. Tujuh, setelah 3 kain kafan direntangkan, berilah wewangian pada kain kafan tersebut. 8. Letakkan jenazah di atas kain kafan yang sudah tertata rapi dengan hati-hati sehingga aurat jenazah tidak terlihat. 9. Kedua ibu jari kaki diikat dengan kain secukupnya, tangan jenazah disedekapkan dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Menyedekapkan tangan ini hukumnya adalah tidak wajib. Menurut Syafi'iyah, boleh meluruskan kedua tangan di samping kanan dan kiri jenazah. 10. Tutuplah setiap lubang tubuh jenazah dengan kapas, termasuk lubang kemaluan depan dan belakang tanpa melihat auratnya. 11. Lipatlah kain kafan lapisan pertama dan kedua dengan rapi. 12. Ambil kain yang menutupi aurat jenazah sebelum melipat kain yang terakhir. Lipatlah kain yang terakhir untuk menutupi seluruh anggota badan jenazah. 14. Apabila jenazah dalam keadaan ihram, maka bagian kepalanya tidak boleh ditutup. 15. Ikatlah tali jenazah dengan ikatan yang mudah dilepas, dengan menempatkan ikatannya berada di sebelah kiri untuk memudahkan seseorang melepasnya ketika berada dalam kubur karena jenazah menghadap kiblat. 16. Makruh memakaikan baju dan menutup kepala jenazah dengan menggunakan semacam surban. Sahabat muslim hafidhakumullah, demikianlah tata cara mengafani jenazah laki-laki. Semoga Allah meridhai kita dalam menjalankan setiap ibadah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara mengafani jenazah perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafidhakumullah,
salah satu kewajiban terhadap orang yang meninggal adalah mengafani. Minimal mengafani jenazah perempuan adalah membungkusnya dengan kain yang dapat menutupi seluruh anggota badan dan menutup wajah jenazah apabila tidak sedang ihram. Berikut ini tata cara mengafani jenazah perempuan secara sempurna. 1. Sunnah menggunakan 5 lembar kain kafan berwarna putih dengan rincian 2 lapis kain sebagai pembungkus, kerudung, sarung, dan baju. Apabila menggunakan kain selain putih, maka hukumnya adalah makruh. 2. Setiap lembar kain kafan tidak wajib menutupi seluruh badan jenazah, namun kombinasi dari 5 lapis kain kafan tersebut wajib menutupi seluruh anggota badan. 3. Kain kafan dipotong sesuai ukuran jenazah dengan dilebihkan sedikit supaya kain bisa diikat. 4. Taruhlah 5 kain sebagai tali untuk mengikat jenazah dengan dipanjangkan sebelah kanan, karena nantinya ikatan tali akan berada di sebelah kiri. Jumlah ikatan ini tidak ada ketentuan khusus, bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Tujuan ikatan pada kain kafan adalah agar kafan tetap rapi dan tidak berserakan saat ditandu. 5. Rentangkan kain pertama agak geser ke sebelah kanan jenazah, kemudian rentangkan kain kedua agak geser ke sebelah kiri jenazah. 6. Rentangkan baju tepat dengan tubuh jenazah. 7. Rentangkan sarung dan kerudung pada lapisan paling atas. 8. Setelah sempurna 5 kafan direntangkan, berilah wewangian pada kain kafan tersebut. 9. Letakkan jenazah di atas kain kafan yang sudah tertata rapi dengan hati-hati sehingga aurat jenazah tidak terlihat. 10. Kedua ibu jari kaki diikat dengan kain secukupnya, tangan jenazah disedekapkan dengan posisi tangan kanan di atas tangan kiri. Menyedekapkan tangan ini hukumnya adalah tidak wajib. Menurut Syafi'iyah, boleh meluruskan kedua tangan di samping kanan dan kiri jenazah. 11. Tutuplah setiap lubang tubuh jenazah dengan kapas, termasuk lubang kemaluan depan dan belakang tanpa melihat auratnya. 12. Lipatlah kain kafan mulai dari sarung dan kerudung dengan rapi. 13. Setelah itu, lipat baju untuk menutupi sarung dan kerudung. 14. Ambil kain yang menutupi aurat jenazah sebelum melipat kain yang terakhir. 15. Lipatlah kain yang keempat dan kelima untuk menutupi seluruh anggota badan jenazah. 16. Apabila jenazah dalam keadaan ihram, maka bukalah wajah jenazah. 17. Ikatlah tali jenazah dengan ikatan yang mudah dilepas dengan menempatkan ikatannya berada di sebelah kiri untuk memudahkan seseorang melepasnya ketika berada dalam kubur karena jenazah menghadap kiblat. Sahabat muslim hafidhakumullah, demikianlah tata cara mengafani jenazah perempuan. Semoga Allah meridai kita dalam menjalankan setiap ibadah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Permana Tarigan, nomor induk mahasiswa 230101071 dan teman saya Dimas dan Putra Sembiring dengan nomor induk mahasiswa 230101036. Kami akan melanjutkan bagian fardu kifayah tentang mensolatkan jenazah.
Jadi di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang tata cara dan hukum menyolatkan jenazah bagi pria dan wanita. Mari kita simak videonya. Tata cara sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizakumullah. Sholat jenazah adalah salah satu kewajiban kolektif fardu kifayah. Apabila di satu daerah sudah ada yang melaksanakannya, maka kewajiban sudah gugur bagi orang lain. Berikut ini langkah-langkah sebelum melakukan sholat jenazah. 1. Memposisikan kepala jenazah di sebelah kiri imam apabila jenazah laki-laki, dan meletakkan kepala jenazah di sebelah kanan imam apabila jenazah perempuan atau khuntha berkelamin dua. Imam Bujairami dalam kitab Hasyiatul Bujairami alal Khatib mengutip keterangan dari Syekh Ali Shibro Malisi menjelaskan bahwa kepala mayit laki-laki diletakkan di sebelah kiri imam, kaprahnya di sebelah kanan imam, berbeda dengan pengamalan orang saat ini. Adapun mayit perempuan dan khuntha, orang yang berkelamin ganda, maka imam berdiri di sisi pantatnya, sedangkan kepalanya ada di sebelah kanan imam sebagaimana pengamalan orang saat ini. Artinya, bagi orang Indonesia yang kiblatnya cenderung condong ke arah barat, saat mensolati mayit laki-laki, kepala mayitnya diletakkan di sebelah selatan. Sedangkan saat mensolati mayit perempuan dan khuntha, kepala mayitnya diletakkan di sebelah utara. Ini berbeda dengan kebiasaan yang umum dilakukan di masyarakat yang mensolati mayit baik laki-laki maupun perempuan dengan meletakkan kepala mayitnya di arah utara atau sebelah kanan imam. Meski demikian, apa yang telah menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut tidaklah menjadi masalah dan bukan sesuatu yang dilarang. Pemahaman ini bisa kita ambil dari penjelasan Bujairami di atas yang mengikuti adanya kebiasaan masyarakat yang berbeda dengan yang semestinya, namun beliau tidak menyatakan pelarangannya. 2. Disunahkan posisi imam berdiri di sisi kepala mayit apabila jenazah laki-laki, sedangkan ketika mensolati jenazah perempuan disunahkan posisi imam berdiri di sisi pantat si mayit. Hal ini juga berlaku bagi orang yang mensolati jenazah seorang diri, tidak berjamaah. Sedangkan bagi makmum, berdiri di belakang imam sebagaimana layaknya sholat jamaah pada umumnya. Sahabat muslim hafizakumullah, berikut ini tata cara sholat jenazah menurut Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Taushih ala Ibni Qasim. 1. Niat. Niat berada di dalam hati dan harus bersamaan dengan pelaksanaan takbiratul ihram. Sebagaimana niat pada sholat fardu, berikut ini perincian niat sholat jenazah. 1. Apabila sholat jenazah laki-laki secara sendirian, maka niatnya sebagai berikut. Usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah laki-laki ini dengan 4 takbir, fardu kifayah karena Allah Ta'ala. 2. Apabila sholat jenazah perempuan secara sendirian, maka niatnya sebagai berikut. Usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah perempuan ini dengan 4 takbir, fardu kifayah karena Allah Ta'ala. 3. Apabila sholat jenazah berjamaah dan menjadi imam, maka niat sholat jenazah adalah sebagai berikut. 1. Apabila jenazah laki-laki, maka niatnya sebagai berikut. Usalli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah laki-laki ini dengan 4 takbir, fardu kifayah menjadi imam karena Allah Ta'ala. B. Apabila jenazah perempuan, maka niatnya sebagai berikut. Usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayatin imaman lillahi ta'ala. Artinya,
Aku niat sholat atas perempuan ini dengan 4 takbir fardu kifayah menjadi imam karena Allah Ta'ala. 4. Apabila sholat jenazah berjamaah dan menjadi makmum, maka niat sholat jenazah baik jenazah laki-laki ataupun perempuan adalah sebagai berikut. A. Apabila jenazah laki-laki, maka niatnya sebagai berikut. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah laki-laki ini dengan 4 takbir fardu kifayah menjadi makmum karena Allah Ta'ala. B. Apabila jenazah perempuan maka niatnya sebagai berikut. Usolli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayatin ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah perempuan ini dengan 4 takbir fardu kifayah menjadi makmum karena Allah Ta'ala. C. Apabila makmum tidak mengetahui jenis kelamin jenazah, maka niatnya adalah sebagai berikut. Usolli ala man shalla alaihi al-imamu ma'muman fardhan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat sholat atas jenazah yang disolati imam fardu karena Allah Ta'ala. 2. Berdiri. Sholat jenazah wajib dilakukan dengan cara berdiri, sebab sholat jenazah tergolong sholat fardu, sedangkan setiap sholat fardu wajib dilaksanakan dengan cara berdiri. Berbeda halnya ketika seseorang tidak mampu untuk berdiri, maka ia dapat melakukan sholat jenazah dengan cara duduk, seperti halnya ketentuan yang terdapat dalam sholat 5 waktu. 3. Takbiratul ihram. Termasuk dalam hitungan 4 takbir adalah takbiratul ihram, maka sholat jenazah tidak dihukumi sah jika jumlah takbir yang dilakukan kurang dari 4 takbir. Disunahkan mengangkat kedua tangan sejajar dengan bahu ketika membaca takbir, sebagaimana kesunahan saat sholat 5 waktu. 4. Membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah dilakukan setelah takbir pertama, takbiratul ihram. Disunahkan melirihkan suara dalam membaca surat Al-Fatihah. Sekiranya bacaan tetap terdengar oleh dirinya sendiri, meskipun sholat jenazah dilakukan di malam hari. Disunahkan sebelum membaca surat Al-Fatihah agar membaca ta'awudz menurut qaul ashah, pendapat terkuat. Tapi tidak disunahkan untuk membaca doa iftitah. Sholat jenazah sebaiknya dilakukan secara ringkas, sedangkan doa iftitah dianggap terlalu panjang untuk dibaca dalam sholat jenazah. 5. Takbir kedua. 6. Membaca sholawat. Bacaan minimal sholawat yang mencukupi dalam sahnya sholat jenazah adalah sebagai berikut. Allahumma sholli ala Muhammad. Artinya, ya Allah limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Sedangkan bacaan sholawat yang paling sempurna adalah bacaan sholawat Ibrahimiyah, yakni sholawat yang dibaca ketika tasyahud akhir dalam sholat fardu 5 waktu. Berikut bacaannya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم fil alamina innaka hamidum majid. Artinya, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Limpahkanlah pula keberkahan bagi Nabi Muhammad dan bagi keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana telah Engkau limpahkan keberkahan bagi Nabi Ibrahim dan bagi keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya di alam semesta Engkau maha terpuji dan maha agung.
7. Takbir ketiga. 8. Mendoakan jenazah. Minimal bacaan doa ketika jenazah laki-laki adalah sebagaimana berikut. Allahumma ghfir lahu. Artinya, ya Allah, ampunilah dia. Sedangkan minimal bacaan doa ketika jenazah perempuan adalah membaca doa berikut. Allahumma ghfir laha. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, perempuan. Jika ingin membaca doa yang lebih sempurna ketika jenazah laki-laki, maka dianjurkan membaca doa berikut. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khotoya kama naqaita thawbal abyadha minad danas wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa dakhilhu al-jannata wa a'idahu min adzabil qabri wa min adzabin nar. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, bebaskanlah dan maafkanlah dia. Muliakanlah tempatnya, luaskanlah kuburnya, dan mandikanlah ia dengan air, salju, dan es. Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Berikan ia rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya, kemudian masukkanlah ia ke dalam surga dan lindungilah ia dari siksa kubur dan siksa neraka. Sedangkan jenazah perempuan, maka dianjurkan membaca doa berikut ini. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ghsilha bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqiha minal khotoya kama naqaita thawbal abyadha minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilha al-jannata wa a'idha min adzabil qabri wa min adzabin nar. Artinya, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, bebaskanlah dan maafkanlah dia, muliakanlah tempatnya, luaskanlah kuburnya, dan mandikanlah ia dengan air, salju, dan es. Bersihkan dia dari segala kesalahan, sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih dari kotoran. Berikan ia rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, pasangan yang lebih baik dari pasangannya. Kemudian masukkanlah ia dalam surga dan lindungilah ia dari siksa kubur dan siksa neraka. 9. Takbir yang keempat. 10. Setelah takbir keempat disunahkan untuk membaca doa berikut ini. Untuk jenazah laki-laki, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Artinya, ya Allah, jangan haramkan kami dari pahalanya dan jangan beri fitnah cobaan bagi kami sepeninggalnya. Ampunilah kami dan ampunilah dia. Untuk jenazah perempuan, Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Artinya, ya Allah, jangan haramkan kami dari pahalanya dan jangan beri fitnah cobaan bagi kami sepeninggalnya. Ampunilah kami dan ampunilah dia. 11. Membaca salam. Membaca salam ini dilakukan setelah melaksanakan takbir yang keempat dan setelah membaca doa yang dilafalkan setelah takbir keempat jika ia membaca doa sunnah itu.
Bacaan salam pada sholat jenazah ini persis seperti bacaan salam yang dibaca pada sholat fardu 5 waktu. Selain itu, kesunahan menghadapkan wajah ke arah kanan pada saat bacaan salam pertama dan menghadapkan wajah ke kiri pada saat salam kedua juga berlaku dalam pelaksanaan sholat jenazah ini. Dianjurkan membaca salam secara sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kasih sayang, dan keberkahan dari Allah tercurah atas kalian. Nah, sahabat muslim hafizakumullah, demikian tata cara sholat jenazah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu meridhoi kita dalam menjalankan ibadah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Hadi, nomor induk mahasiswa 230101-050 bersama teman saya yang bernama Muhammad Haji Saifullah Tambak, nomor induk mahasiswa 230101-043. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang fardu kifayah pada bagian memakamkan jenazah yang dimulai dari di sini. Saya dan teman saya ingin menjelaskan tentang memakamkan jenazah bagi bayi dan juga memakamkan jenazah bagi lelaki dan perempuan. Oleh karena itu, mari kita simak cuplikan video berikut ini. Tidak ada penjelasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai batasan dalamnya kuburan, dan para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai batasan dalamnya kuburan. Sebagian ulama mengatakan dalamnya kuburan setinggi seorang laki-laki dewasa, dan sebagian lagi mengatakan dalamnya kuburan sampai di pusarnya atau sampai di dadanya. Dan cukup untuk kita mendalamkan kuburan dengan tujuan supaya bau jenazah tidak dapat tercium keluar. Selain itu juga binatang buas pun tidak dapat menggali kuburannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa disyariatkan untuk kita membuat suatu lahat yang mengarah ke kiblat setelah kita sudah menggali kuburannya dengan dalam. Lalu jenazah kita masukkan ke dalam lahat yang sudah kita buat sebelumnya. Muka jenazahnya mesti mengarah ke arah kiblat. Hal itu sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud yang berbunyi, menghalalkan tanah haram atau Ka'bah yang merupakan kiblat untuk kalian baik ketika kalian masih hidup maupun ketika kalian sudah meninggal. Kenapa sih disebut sebagai lahat? Sebab hal itu posisinya miring dari lubang kuburan tersebut. Kemudian sebagaimana hadis disebutkan bahwa lahat itu untuk kita dan adapun syak untuk selain kita. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, An-Nasa'i. Lalu sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah bahwa tali kapan jenazah dilepas dan tidak diambil, akan tetapi dibiarkan di tempat tersebut karena tidak dibutuhkan. Kemudian wajah jenazah laki-laki ataupun wajah jenazah perempuan tidak dibuka karena tidak ada dalil yang menerangkan syariat membuka wajah jenazah tersebut. Kemudian kita tegakkan batu bata dan dikuatkan pakai tanah liat dengan tujuan untuk menghalangi jenazah tersebut jika telah diletakkan di lubang lahat dan ditimbun dengan tanah. Selain itu, supaya tidak ada yang dapat masuk ke dalam lahat yang sudah dibuat sebelumnya. Jika tidak ada batu bata, maka bisa dengan yang lainnya, seperti papan, batu-batu, atau kayu yang mana bisa menghalangi mayit untuk tidak terkena tanah. Kemudian setelah jenazah ditimbun dengan tanah, maka berdasarkan perkataan Aisyah radhiyallahu anha, dianjurkan ketika kita menimbun jenazah tersebut dengan tanah, maka mestilah kita mengucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Hal ini sesuai dengan apa yang ada pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memasukkan mayit ke dalam kuburan, beliau mengatakan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Setelah itu kuburan tersebut dibuat lebih tinggi, sekitar sejengkal
yang kita buat hal tersebut seperti punuk unta, dan tidak menjadi mengapa bagi kita untuk memberikan suatu tanda untuk kuburan tersebut. Bisa kita menggunakan batu atau selainnya dengan maksud supaya diketahui bahwa itu adalah kuburan. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberi tanda kuburan Utsman bin Mad'un dengan batu besar. Lalu disyariatkan untuk orang yang mengiringi jenazah untuk mendoakan jenazah, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika telah selesai memakamkan jenazah, lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdiri di kuburan tersebut. Sekian dari video kami. Terima kasih telah menonton. Apabila ada kesalahan, datang dari kami sendiri. Apabila ada kelebihan, datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akhiri dengan mengucapkan salam. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.